Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih teman-teman yang udah mengklik nonton video ini, semoga terhibur dan termotivasi. Oke teman-teman, di sini aktivitasku mulai dari menjemur pakaian dan ini kelihatan ya untuk cuaca di daerahku mataharinya sangat terang dan untuk pakaian lumayan untuk cepat kering dan menyambut bulan Ramadan sedikit agak panas ya teman-teman. Jadi sampai malam pun benar-benar cuacanya itu sangat panas dan untuk tidur menggunakan kipas. Dan seperti biasa ya teman-teman, menemani aktivitasku mau sharing tentang yang bermanfaat dan judul yang kubahas ini adalah kebiasaan minimalis agar tetap menjaga rumah rapi dan bersih. Ada beberapa kebiasaan yang harus dilakukan seorang minimalis ya. Dan tanpa disadari sebelumnya aku membaca ya teman-teman. Jadi itu termasuk juga rutinitas kita sebagai perempuan ibu rumah tangga yang kita lakukan setiap harinya. Dan mungkin ada beberapa faktor yang membuat kita jenuh atau bosan dengan melakukan rutinitas ini. Padahal itu adalah kebiasaan seorang minimalis. Nah mungkin kembali lagi supaya kita semangat untuk beberes rumah supaya tidak malas. Mungkin bisa kita lakukan terus menerus dan memberi semangat untuk diri sendiri dengan mengulang apa yang kita udah lakukan. Itu adalah hal-hal yang termasuk penting dalam menjaga rumah agar rapi dan tetap nyaman ketika kita udah berada di dalam rumah ataupun kembali lagi kita ke kamar tidur. Adapun faktor-faktor yang membuat kita jadi malas itu biasanya seperti kita perempuan ini lagi datang bendera ya teman-teman, dan setiap bulannya yang rutinitas kita lakukan dalam tubuh. Kemudian ada faktor lain, contohnya seperti kita ada memiliki anak dan harus kita urus dan harus ada benar-benar kita mengontrolkan diri terhadap pada emosional sendiri. Dan mungkin ada beberapa faktor lain seperti mungkin di dalam rumah tangga itu Pak Su itu kurang bersemangat dalam bekerja. Nah itu kita jadi kurang semangat juga ya teman-teman dalam melakukan aktivitas. Dan semoga semua itu bisa dilalui dan kembali lagi ke rutinitas yang seperti biasanya dan tetap untuk berpikiran positif dalam hal-hal menjadi seorang minimalis. Oke, sebelum ke tahap selanjutnya, bantu support aku dengan tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman jika ini bermanfaat, dan jangan lupa di-share juga. Terima kasih. Nah teman-teman, pertama-tama kebiasaan seorang minimalis saat menjaga rumah tetap rapi yaitu adalah merapikan rumah sebelum tidur. Salah satu trik sederhana yang dibereskan rumah sebelum tidur ini bisa dimulai dengan hal-hal kecil. Contohnya seperti mencuci piring, merapikan meja dapur, merapikan barang-barang yang berantakan, atau bisa menyapu lantai. Nah, biasanya kalau udah kita lakukan beres-beres sebelum tidur di malam harinya itu, kebiasaan ini akan membuat pagi kita lebih nyaman ketika kita bangun di pagi hari. Ketika melihat rumah bersih bisa membuat kita merasa lebih tenang dan siap menjalani hari-hari. Nah, di sini aku lagi membersihkan lemari piring dan itu adalah tempat penyimpanan makan setelah masak. Pasti ada percikan-percikan yang jatuh, mungkin ada sedikit noda ya teman-teman. Jadi benar-benar aku bersihkan dan supaya tidak mengundang semut-semut kecil, karena ada aja ya teman-teman lubang supaya bisa untuk ke tahap sisa-sisa makanan yang harus diserap pada semut. Jadi itu sebelum datang harus dibersihkan. Aku cukup menggunakan ambil kain lap dan digunakan dengan sabun seperti biasa, sabun untuk seperti liquid. Nah itu aku ulang lagi untuk membersihkan dengan menggunakan kain lap yang bersih. Berikutnya yang kedua yaitu tidak membiarkan cucian menumpuk. Ketika kita membuat baju kotor yang menumpuk itu bisa membuat rumah terasa berantakan
Dan alangkah baiknya kita untuk bisa mencuci pakaian itu setiap hari. Memang repot ya teman-teman, terasa berat kalau kita melakukan cucian setiap hari. Tapi setidaknya ketika sebelum kita untuk mencucinya itu, jangan kita gabungkan dulu untuk ke air, dan pastikan untuk tetap menyimpan di tempat keranjang yang kering supaya kain yang kita tumpuk itu tadi, atau mungkin kita ada hal-hal yang harus kita kerjakan lebih penting dan kita sedikit menunda ya teman-teman. Nah, supaya tidak ada rasa bau apek di dalam kamar mandi, dan baiknya untuk memisahkan di tempat keranjang yang kering ketika kita sudah menumpuk pakaian. Tetapi segera kita lakukan juga ya teman-teman, jangan terlalu tumpuk banyak karena pasti rasanya ada yang manggil-manggil gitu ya teman-teman. Karena walaupun benda tidak hidup, tetapi rasanya berat ketika kalau kita menunda pekerjaan, apalagi mencuci pakaian yang harus kita tumpuk terlalu banyak. Berikutnya yang ketiga yaitu meletakkan barang di tempatnya. Rumah yang rapi bukan berarti tanpa barang. Semua barang memiliki rumahnya masing-masing dan tempatnya sendiri. Sebagai minimalis, perlu juga memastikan agar barang yang sudah selalu dipakai dikembalikan ke tempatnya. Contohnya, aku tuh punya anak yang udah sekolah, dan kebiasaan yang aku lakukan seperti pertama-tama pulang sekolah itu harus membuka sepatu, kemudian tasnya diletakkan ke tempatnya, lalu pakaian seragamnya itu dibuka dan ditempatkan kembali ke tempatnya jika itu dipakai besok lagi, dan jika itu tidak dipakai lagi itu bisa diletakkan ke lemari cuci ke kamar mandi agar bisa dicuci ya teman-teman. Kemudian, kebiasaan seorang minimalis yaitu menerapkan aturan satu masuk satu keluar. Minimalis tidak suka menyimpan barang yang tidak diperlukan, karena menerapkan aturan one in ataupun one out yang artinya satu masuk satu keluar, berarti setiap kali membeli barang baru akan mengeluarkan barang lama yang sudah tidak terpakai lagi. Dan jika kita lebih selektif dalam membeli barang dan hanya menyimpan yang benar-benar dibutuhkan, rumah akan lebih mudah dijaga tetap rapi. Jika teman-teman bingung untuk melakukan menyingkirkan barang, sekarang boleh dilakukan ambil satu wadah ataupun satu kotak, lalu untuk membongkar seperti pakaian atau lemari piring. Nah, ini adalah kita benar-benar memilih dengan selektif apakah ini masih kita perlukan lagi atau tidak. Kalau misalnya tidak diperlukan lagi, bisa kita letakkan. Kalau kita ragu untuk memakainya kembali tetapi ternyata tidak kita pakai, nah sebaiknya kita untuk meletakkan ke tempat yang benar-benar sudah kita singkirkan. Misalnya itu adalah layak pakai, bisa kita berikan kepada orang yang sedang membutuhkan. Dan tanpa disadari rasanya itu benar-benar lega dan benar-benar nyaman dalam ruangan maupun untuk dalam diri kita di dalam rumah sebagai seorang minimalis. Dan yang terakhir, seorang minimalis menjaga rumah tetap rapi yaitu membuat rutinitas beres-beres harian. Menjaga rumah tetap rapi tidak harus dilakukan dengan pembersihan secara besar-besaran setiap akhir pekan ya. Para minimalis lebih memilih melakukan kebiasaan kecil setiap hari seperti merapikan tempat tidur, mencuci piring setelah makan, dan membersihkan meja setelah digunakan. Dan tidak lupa ya teman-teman, ketika kita beres-beres rumah itu tidak langsung setiap detiknya kita seperti robot, harus mengusahakan untuk istirahat sejenak dengan menikmati minum air segelas.
atau mungkin dengan menikmati teh ataupun susu yang membuat kita lebih bersemangat lagi dalam beraktivitas. Jangan sampai membuat diri kita menjadi terasa seperti robot. Dan alangkah baiknya untuk melakukan rutinitas di dalam rumah itu dengan melibatkan anggota keluarga dan saling berkomunikasi dengan untuk melakukan hal ini, hal itu. Dan itu diperlukan sekali dalam bekerja sama untuk merapikan rumah, karena rumah adalah tempat ternyaman, sebuah menenangkan pikiran ketika udah kita berada dari luar rumah. Nah, teman-teman, itu dia untuk beberapa kebiasaan seorang minimalis agar menjaga rumah tetap rapi. Dan yang baru menemukan channelku ini, semoga bermanfaat, terhibur, dan enjoy ya menonton channelku ini. Semoga teman-teman termotivasi. Assalamualaikum, terima kasih.